budaya yang biasa kita lakukan, ya tidak serta-merta kita lalu menimbun, panik buying, belilah yang sesuai dengan kebutuhannya. Stok beras yang ada di Kalimantan Barat ini itu sekitar 800.000 ton. Dengan asumsi kebutuhan konsumsi 530.000 ton, artinya kan seharusnya surplus. Sampai saat ini ya kita masih mencukupi lah, meskipun harganya daging ayam ras ini ya tetap termasuk salah satu yang bergerak naik. Bergerak naik, bukan bergerak Pak, udah naik Pak, naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Insight dimanapun berada. Senang sekali saya Wati Susilowati akan menemani waktu bincang kalian selama setengah jam ke depan. Pastinya berbagai isu-isu menarik yang ada di Kalimantan Barat akan kita kupas santai tapi tetap serius. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai bulan Ramadan. Kita tahu sebentar lagi menghitung hari kita akan masuk ke bulan Ramadan. Kita tahu ketika bulan Ramadan tiba, banyak sekali permintaan kebutuhan pokok yang meningkat, bahkan cenderung bisa meningkatkan inflasi tinggi ketika banyak dari masyarakat atau pedagang yang memang menghambat dari siklus Ramadan setiap tahun ini. Dan kali ini saya kedatangan tamu. Ini kedua kalinya saya bertemu dengan beliau. Beliau adalah Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri di Sprindak ESDM Provinsi Kalimantan Barat, Pak Agus Satrio Laksono. Selamat siang Pak. Siang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Pak, seperti yang kita omongkan di awal tadi mengenai Ramadan, terus mengenai masalah stok kebutuhan pangan, terus meningkatnya kebutuhan pangan menjelang masuknya bulan Ramadan ini, kira-kira sejauh mana sih Pak antisipasi atau yang sudah dilakukan Dinas Perindak untuk mengantisipasi bulan Ramadan yang katakanlah kita menghitung hari itu lagi? Baik, terima kasih. Memang pada beberapa hari ke depan, ya mungkin sekitar 2-3 minggu lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan, dan juga sebetulnya dari 2 minggu yang lalu kita sudah Imlek ya. Nah, Imlek, kemudian nanti Cap Gome, puasa, kemudian Idul Fitri, ini rangkaian hari besar keagamaan nasional, dan di mana kebutuhan masyarakat di saat-saat hari besar keagamaan ini meningkat. Nah, ini tentu karena ada kalau di kita ini kayak budaya. Budaya. Iya, budaya. Jadi kebutuhan menjelang hari raya ini ada kue, masakan, ini kan tentu menjadi suatu yang bukan lagi hal baru, tapi udah memang budaya kita di Kalimantan Barat. Nah, menghadapi persiapan menjelang khususnya bulan suci Ramadan ini, kita sampai saat ini masih memantau persediaan dan keterjangkauan harga, khususnya di barang kebutuhan pokok untuk masyarakat, yang sampai saat ini ya beberapa komoditi itu dengan ada catatan yang agak meningkat harganya, gitu kan. Tapi ada juga yang stagnan, bahkan ada yang turun. Nah, yang untuk menghadapi bulan puasa ini, kami dari Disperindak ini juga lakukan pemantauan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan distribusi barang masuk ke SOP, kemudian ketersediaan juga beras ke Bulog. Kemudian di pasar juga minggu lalu tanggal 12 Februari itu kita melakukan survei cepat. Survei cepat mengantisipasi melihat kondisi harga beras yang semakin meningkat. Nah, ini dilakukan se-Indonesia. Dan khusus di Kalimantan Barat, alhamdulillah memang kita rata-rata untuk beras ini berkisaran harga untuk yang premium itu sekitar 16.000 sampai dengan 18.000. Minggu tanggal 21 kemarin, saya baca di Semarang itu harganya sudah 21.000. Di Papua mencapai 25.000. Nah, artinya di se-Indonesia memang mengalami gejolak untuk harga beras. Nah, ini ya ada beberapa hal ya yang mungkin bisa menjadi penyebab dari pasca El Nino kemarin, kemudian masa tanam yang agak ketunda,
dan ya harga meningkat, mungkin distributor juga agak merasa untuk menstok itu mungkin agak pelan-pelan nih. Jangan nanti ketika stok harga turun, nah mereka rugi. Tapi kita pahami yang pasti ketersediaan di pasar, di retail modern sampai dengan tanggal 12 Februari kemarin kita survei, ketersediaan kita masih mencukupi, dan harga juga ya masih kisaran 16.000, 18.000, mungkin ya agak setiap mungkin 200-400 rupiah naik. Nah, itu pun beberapa merek tertentu gitu. Oke, Pak, kalau kita ketahui kalau namanya kenaikan itu ya katakanlah itu hal biasa yang sudah mulai diterima oleh masyarakat kita. Nah, persoalannya bagaimana apa ya, memastikan bahwa stok kita itu cukup. Biasanya orang-orang Pontianak ini ya tak apalah, yang penting ada, yang penting barang itu ada. Gimana, Pak? Ya, jadi ini pun juga kita udah antisipasi, dalam artian kemarin kami juga baru melakukan rapat koordinasi ketahanan pangan. Kita melihat ketersediaan pangan kita, kemudian kebutuhan, dan juga untuk di Disperindak kita coba selama menjelang bulan puasa ini di beberapa kabupaten sudah mulai melakukan operasi pasar dalam rangka ini juga membantu keterjangkauan harga. Kemudian kita juga memantau distributor untuk ketersediaan stoknya, dan juga kita tetap memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, budaya yang biasa kita lakukan, ya tidak serta-merta kita lalu menimbun panik buying, belilah yang sesuai dengan kebutuhannya, karena ya tidak hanya kita sendiri yang menggunakan atau membutuhkan, tapi banyak orang lain, masyarakat juga membutuhkan. Nah, edukasi inilah yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat agar semuanya dapat merata, dapat gitu kan. Oke, Pak. Oke, katakanlah stok cukup, ketersediaan di Kalbar itu cukup. Nah, itu kan stok untuk masyarakat umum, Pak ya. Maksudnya ini tidak bisa maksudnya tidak bisa dipilah. Ini untuk kebutuhan masyarakat dan ini untuk kebutuhan mereka yang berusaha. Yeah. Nah, kan beda tuh, Pak. Tapi kita tahu bahwa itu kan tidak bisa dibedakan. Maksudnya masyarakat pun bisa beli berapapun. Nah, bagaimana kalau ada nggak instruksi khusus di Dinas Perindak untuk mereka yang berusaha, untuk mereka yang melakukan usaha, untuk ya mereka pasti belinya stoknya banyak, juga akan mempengaruhi ritme dari stok ketersediaan kan? Ya, kita hanya dalam bentuk himbauan saja. Namun ya apalagi kayak tukang gorengan, ya, tahu kan? Ya. Nah, ini yang salah satu kultur kita nih, budaya kita nih. Kalau kita lihat kan di Pontianak ini kuliner di mana-mana penuh, gitu kan? Di mana-mana penuh. Dan masyarakat kita juga punya tuh budaya ya, suka juga jajan gitu kan. Jajan, ya terutama gorengan ya, pakai minyak ya, itu. Nah, artinya kita coba menghimbau mereka dengan kebutuhan yang ada. Kemudian juga ya masyarakat pun tetap kita edukasi sehingga pasokan ini ya tidak hanya untuk kebutuhan berusaha saja, meskipun itu juga memenuhi sebetulnya kebutuhan masyarakat juga. Artinya mereka kan timbal balik, mereka nggak makan di rumah, mereka makan di luar. Nah, ini yang kebutuhannya ya kita mungkin masih bisa selaraskan dengan ketersediaan stok kita. Oke. Bisa menjamin apa ya? Maksudnya antara kebutuhan masyarakat umum dengan para pemilik usaha ini, Pak ya. Karena kita tahu bahwa betul Kota Pontianak, terutama Kota Pontianak, Pak ya. Kota Pontianak itu terkenal dengan kota perdagangan dan jasa. Yeah. Jadi ya jualan salah satunya. Dan kita tahu di bulan puasa itu udah penuh sekali kayak gitu. Oke, Pak, tadi soal ketersediaan stok bahan juga, dan mengenai imbauan-imbauan yang sudah dilakukan di Disperindak untuk mengantisipasi bulan Ramadan ini. Nah, satu lagi, Pak, kalau kita bicara masalah stok pangan, terutama beras, kita tahu Kalbar ini kan punya area dan lahan yang cukup luas untuk kita stok lokal seperti itu. Kita tahu di beberapa daerah seperti Kuburaya dan beberapa daerah itu adalah lumbungnya Kalbar gitu. Nah, bagaimana Pak untuk memastikan stok lokal itu juga bisa bisa juga memenuhi kuota-kuota yang sudah di Disperindak? Ya, jadi kebetulan kemarin kita juga ada koordinasi ya. Jadi kita tidak hanya Disperindak berdiri sendiri jalan, kita koordinasi dengan
Dinas Tanaman Pangan, kemudian Ketahanan Pangan, dan kemarin juga sudah disampaikan data dari Dinas Tanaman Pangan bahwa untuk kebutuhan 2023 kemarin kita menghitung untuk kebutuhan konsumsi itu sekitar 538.000 ton untuk beras. Itu satu tahun. Satu tahun. Tahun dengan jumlah penduduk berdasarkan angka BPS. Nah, untuk jumlah produksi padi kita lokal itu mencapai 586.000 kalau saya tidak salah ton. 580.000 ton. Daerah mana saja Pak selain Guraya? Yang besar itu Landak. Kemarin kalau hitungan dari Dinas Tanaman Pangan itu surplus hampir 149.000 ton. Nah, ditambah lagi ini kan berproduksi lokal. Kemudian ditambah lagi dengan bongkar muat. Jadi kan distributor ada masukan dari luar Kalimantan Barat. Nah, itu kita dapat data dari KSOP itu beras yang masuk itu dalam tahun 2023 itu sekitar 286.000 ton. Artinya kan stok beras yang ada di Kalimantan Barat ini itu sekitar 800.000 ton. Dengan asumsi kebutuhan konsumsi 530.000 ton, artinya kan seharusnya surplus. Surplus ya, ada kelebihan di situ ya. Meskipun memang di beberapa daerah produksi itu ada 8 kabupaten yang minus. Nah, mungkin ketutup dengan masuknya beras dari luar Kalimantan Barat. Tapi tidak bisa kita pungkiri juga hasil produksi ini kan tentu tidak dijual semua sama petani. Ya kan tentu ada juga yang ya mereka juga butuh untuk makan mereka. Nah, ini yang sampai saat ini ya kita juga maklumi karena itu kebutuhan juga mereka, tidak untuk mereka jual untuk masyarakat tapi mereka juga untuk kebutuhan mereka. Tapi melihat data yang disampaikan oleh Dinas Tanaman Pangan ya itu dalam ketercukupan 2023 itu kita surplus. Surplus Pak ya untuk ini kabar gembira bagi warga Kalimantan Barat bahwa stok lokal kita saja sudah melebihi Pak ya. Lagi ada tambahan dari produksi dari pulau di luar Kalimantan Barat, di Pulau Jawa Pak ya. Pak tadi itu satu beras itu kalau kita bicara sembako itu kan banyak. Pak, ya. Nah, apalagi bahan kebutuhan pokok selain beras yang cukup mengejutkan naiknya lumayan gitu. Seperti gula kan. Kemarin saya ada bukan wawancara sih, pas beli gitu, mereka mengeluhkan harga gula yang cukup signifikan itu. Itu gimana Pak? Apalagi apakah itu ada keterkaitannya dengan relate-nya dengan bulan Ramadan atau memang stok gula di tingkat nasional itu kurang atau gimana? Ya. Jadi yang perlu kita pahami bahwa kita di Kalimantan Barat nggak ada produksi gula, nggak ada produksi sehingga totalitas kita mengandalkan Pulau Jawa, Pulau Jawa, Pulau Jawa dari Jatim, Jateng gitu kan masuk. Itu pertama. Kedua, secara global ya kita karena tiap Senin kita rapat dengan Pak Mendagri ini menyampaikan beberapa negara itu sudah menstop, kayak India itu sudah menstop untuk mengekspor gula karena kebutuhan mereka di lokal juga terhitung gitu kan. Kemudian beberapa Vietnam, Thailand juga mengurangi. Nah ini kan mempengaruhi juga dengan jumlah kuota sehingga ya mekanisme pasar kembali nih. Ketika barang itu mungkin terbatas kebutuhan tinggi ya harga bisa naik. Nah itu gula. Kemudian yang sangat meningkat juga ini cabai. Ya, orang Pontianak itu sangat-sangat tidak bisa makan tanpa cabai. Kayaknya mungkin bukan kultur hanya orang Pontianak atau Kalimantan saja. Kayak rata-rata orang Indonesia itu kalau nggak makan pedas itu nggak sah, Pak. Ya. Nah, hanya kalau cabai. Berapa kilo sekarang cabai? Kalau cabai ini ada yang cabai kemarin itu 30-an. Ya. Itu sekilo. Sekilo ya. Nah, hanya gini. Kami kan kayak beras kita bisa intervensi dengan operasi pasar, gula, minyak goreng. Tapi kalau cabai ini kan karena barangnya itu tidak awet lama, ya kan. Kemudian daya beli masyarakat masyarakat tuh beli seon, 2 on, nggak ada yang beli kilo-kilo kecuali para pedagang. Nah ini juga yang kita juga agak sulit untuk membantu masyarakat gitu kan. Kita stok untuk jual operasi pasar dengan harga yang mungkin bisa lebih murah, tapi ya masyarakat butuhnya kan tidak banyak. Iya. Ya kan. Nah yang butuhkan banyak ini kan pedagang. Nah inilah yang buat juga ditambah produksi kita kan ya beberapa daerah. Nah sehingga pemerintah ini membuat gerakan menanam cabai di halaman. Ya kan, menanam cabai ini yang saya tahu kemarin di daerah mana
Batu Ampal itu ya, Simpang Ampel itu daerah sana tuh dilakukan penanaman cabai. Kemudian kami pun di kantor-kantor bisa lihat di belakang ya, sudah nanam cabai, ya memanfaatkan pekarangan. Jadi semua bergerak karena kebutuhan-kebutuhan yang ya masih bisa kita penuhi sendiri ya kita tanam sendiri. Oke, karena mungkin kebutuhan cabai tidak terlalu signifikan seperti beras. Beras itu kan makan pokok Pak ya. Yeah. Kalau cabai ini kan hanya pendamping seperti itu. Oke, tadi perberasan, percabean kita udah bahas. Mungkin kita perdagingan nih Pak. Nah, kalau kita namanya Ramadan itu kan include semua Pak. Nah, biasanya tuh karakter orang kita nih Pak. Karakter orang masyarakat Kalimantan Barat ini kalau hari pertama itu mereka biasanya mewah sekali kan. Terutama daging, perdagingan ayam maupun daging. Nah, gini bagaimana intervensi juga Pak? Apakah sektor daging ini juga mendapat intervensi dari dinas atau atau mengalir seperti itu? Karena range harganya sekarang sudah lumayan Pak, apalagi ayam. Ya, jadi ini kita juga kerjasama dengan dinas peternakan karena ini leading sector bagi mereka. Mereka melakukan pembinaan kepada peternak-peternak, kemudian pemerintah juga mengintervensi dengan memberikan pakan jagung. Nah, jadi juga ada SPHP jagung, jadi untuk pakan ayam. Nah, ini fungsinya ada dua, untuk ayam petelur dengan ayam pedaging. Nah, sehingga ini dapat membantu para peternak ayam mengurangi kos. Ya, ya, nah ini salah satu intervensi dari pemerintah juga untuk membantu menurunkan harga daging. Ya, apalagi kembali ke budaya kita ini kan, kalau tidak opor ayam, ayam goreng ya kan, ini menjadi salah satu makanan favorit juga. Sehingga kalau kita lihat kebutuhan ya masyarakat sampai saat ini ya kita masih mencukupi lah, meskipun harganya daging ayam ras ini ya tetap termasuk salah satu yang bergerak naik, bukan bergerak udah naik Pak, merangkak naik kalau bahasa media itu merangkak naik. Oke, Pak, tadi kan ada beberapa intervensi atau upaya yang dilakukan setidaknya untuk mengantisipasi agar kenaikan itu tidak terlalu signifikan. Salah satunya berkoordinasi dengan dinas terkait, karena dinas Perindak itu tidak bisa bekerja sendiri Pak ya. Mereka butuh sektor lain untuk mendukung berbagai upaya untuk menekan laju inflasi yang tinggi seperti itu. Pak, ada nggak berkoordinasi langsung dengan kayak para pedagang, para peternak atau supplier pertangan pertama atau tangan kedua untuk sembako ini? Ya, nah kita ini momennya 2 minggu lagi. Nah, kita akan kumpulkan para distributor termasuk untuk peternak, asosiasi telur ayam, peternak ayam. Apalagi menjelang puasa kita coba lakukan komunikasi ke mereka untuk paling tidak ketersediaan stok ini mencukupi. Itu yang pertama ya, apalagi masyarakat ini kan udah mahal nggak ada, apa yang mau dibeli gitu kan. Tapi kalau ada, tapi apabila bisa diimbangi dengan harga yang lebih terjangkau, nah ini akan lebih baik. Sehingga inilah beberapa langkah juga ya kita lakukan komunikasi tetap ke distributor, supplier, agar pertama memastikan stok itu ada. Kemudian jika memang bisa harga lebih terjangkau, intervensi yang bisa kita bantu kita lakukan untuk para distributor dan supplier. Dan kami juga sedang mempelajari bagaimana kita bisa memberikan subsidi terhadap transportasi, distribusi transportasi. Contohnya seperti apa? Kami kemarin baru belajar dari Jawa Timur gitu kan. Jadi mereka lakukan itu antara BUMD dengan BUMD. Nah, pemerintah daerah memberikan penugasan kepada BUMD untuk melakukan kerjasama terhadap kebutuhan kebutuhan pokok. Jadi misalnya di daerah A mereka butuh cabai, ini butuh ayam. Nah, di sini produksi ayam, di sini produksi cabai. Ini kan bisa saling silang. Iya, oke. Biaya distribusinya itu kita bantu. Full atau setengah atau seberapa? Nah, itu kan mekanisme nanti bisa kita atur. Paling tidak meringankan. Karena dengan perpindahan dari satu daerah ke daerah lain tentu menambah kos. Iya, apalagi Kalbar ini kan terutama ya sampai Kapuas Hulu yang lewat darat, air kan. Nah, ini yang lagi kita pelajari juga di TPID, bagaimana bisa kita memberikan bantuan ataupun subsidi untuk transportasi, distribusi barang kebutuhan pokok ini, sehingga membantu
masyarakat juga agar harga ayam di Pontianak dengan misal di Kapuas Hulu sama gitu kan. Agak susah Pak kayaknya. Ya, hanya ya karena jalur distribusinya ini. Iya, jalur distribusinya yang cukup lama dan panjang Pak ya. Yeah. Ya. Jadi mungkin ya ada hitung-hitungan bagi para pengusaha, mungkin transportasi itu jadi salah satu kendala utama kenapa harganya itu berbeda dengan kota dan di daerah seperti itu. Pak, apakah ini termasuk program baru yang akan direalisasikan dinas di tahun ini, atau itu sudah program lama atau gimana? Ya, kalau setahu saya baru dengar itu, maksudnya ada subsidi transportasi khusus. Ya. Nah ini pun kemarin tahun lalu bulan Oktober November kita baru belajar ke Jawa Timur. Jadi kita akan coba ambil praktek baik yang sudah dilakukan oleh provinsi lain, dan kita tahu Jawa Timur ini salah satu yang punya banyak inovasi dalam pengendalian inflasi. Nah, makanya salah satu jumlah penduduknya Pak ya. Ya, sehingga mereka ini kalau dilihat betapa distribusi sembako ini mereka bisa memetakan, kabupaten A butuhnya apa, bisa dibantu apapun dipenuhi oleh kabupaten B. Nah ini mereka lakukan kerjasama daerah. Pak, ya. Kalau Kalimantan Barat ini yang sudah ada ini Sing Bebas Wah, Singkawang, Sambas, Mempawah, Bengkayang. Nah salah satunya mau kita wujudkan itu ya dari 4 daerah ini bagaimana mereka bisa saling memenuhi kebutuhannya. Kita tahu ayam peternak telur itu ada di Bengkayang itu kan. Nah, kenapa Singkawang ngambil dari Pontianak? Kan seperti itu. Kemudian juga cabai kan banyak Bengkayang di sana. Nah, ini yang lagi kita kerjakan. Kemudian termasuk yang masih kita pelajari juga bagaimana dasar hukumnya, sehingga dalam kita melakukan suatu inovasi ataupun pekerjaan ini tidak tidak tersendat dengan hukum lah nantinya. Oh iya, semua ada aturannya Pak. Iya, makanya kita pelajari bagaimana pelaksanaannya. Kita masih coba pelajari yang dari pembelajaran kita Jawa Timur untuk kita laksanakan. Oke. Nah itu menarik Sobat Insight di rumah, karena ini mungkin salah satu inovasi yang sangat dibutuhkan oleh para pengusaha, terutama pengusaha mandiri Pak ya. Kita tahu seperti yang saya bilang, transportasi, aksesibilitas itu sangat penting dalam urutannya inflasi. Jadi ada hitung-hitungannya seperti itu. Oke Pak, apalagi ini kita bicara inovasi, kita pasti banyak nih Pak kira-kira. Ini salah satu inovasi yang mungkin akan dilakukan dinas. Apalagi inovasi yang akan dilakukan untuk menekan laju inflasi. Nah, kalau dilihat dari strategi kan kita ada 4K ya. Strategi 4K, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kemudian kelancaran distribusi, dan terakhir komunikasi efektif. Nah, kalau dari keterjangkauan harga kita sudah coba dengan melakukan operasi pasar. Kemudian ketersediaan pasokan nih kami lagi melakukan komunikasi dengan Kemendak, karena berdasarkan Permendak nomor 22 tahun 2021, ini para distributor ini melaporkan ketersediaan stoknya kepada Kemendak melalui SIPT. Nah ini kebetulan kami belum dapat akses, kita masih mencoba buka bagaimana kita bisa mengetahui, sehingga saat ini kawan-kawan kabupaten kota ini ya untungnya melakukan komunikasi yang baik dengan para distributor. Sehingga dapat data nih, di gudang mereka punya apa, berapa jumlahnya, mereka data. Kemudian juga kami kemarin ke PTSP kita dapat kurang lebih data itu sekitar 7.000 perusahaan ataupun usaha yang punya izin usaha perdagangan untuk sembako. Nah 7.000 ini lagi kita sortir kembali, mana yang masih apakah ada data lengkap, kemudian apakah izin usahanya masih berlaku. Nah ini nanti kami akan juga lakukan koordinasi dengan dinas kabupaten kota untuk melakukan menginventarisir apakah di lapangan memang tersedia data yang ada ini ya sama dengan yang ada di lapangan, apakah masih aktif mereka. Nah dengan kita mempunyai data dasar distributor, kemudian
juga data dari Kemendak juga bisa kita dapatkan. Nah ini mungkin menambah poin penting ya untuk menjaga ketersediaan stok kita. Kemudian terkait dengan harga. Nah ini kan salah satu strategi komunikasi efektif nih supaya masyarakat juga tahu bahwa oh di daerah Pontianak, Singkawang atau Sambas harga cabai berapa sih? Nah sampai saat ini ya bisa diakses melalui SP2KP Kemendak. Nah, kami juga sedang melakukan komunikasi dengan Kemendak untuk karena kontributor yang menginput data ke SP2KP ini kontributor kita juga nih. Nah, hanya saja jangan sampai mereka menginput di dua aplikasi yang berbeda gitu kan. Jadi agak selisih nanti Pak ya. Takutnya selisih pada saat menginput itu satu. Kedua juga kemarin dari Pak Menteri Pan-RB, nah ini kan baru saja melakukan rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan. Pak Menteri Pan-RB ini memberikan paparan salah satunya adalah satu portal informasi. Jadi nanti akan dibuat satu portal di mana situ tuh ngumpul semua aplikasi-aplikasi pemerintah. Kok sampai saat ini kan mau masuk ke sini aplikasinya ini, akunnya ini, passwordnya ini. Sehingga kita kadang lupa tuh saking banyaknya sekarang aplikasi. Kemudahan informasi Pak. Kita coba lakukan integrasi data di SP2KP dan nanti saat ini sudah ada dummy-nya, nanti di Android sudah ada, itu aplikasi Sibapokting. Nah hanya datanya ini masih kita karena masih demo, masih dummy, kita coba masukkan data manual dulu, sehingga masyarakat juga bisa nanti tahu nih, harga cabai itu berapa sih di Pontianak, bisa diakses. Ya di Sambas berapa sih, karena datanya itu satu gitu kan. Terintegritas Pak ya. Terintegrasi semua. Kalau kita bicara Pontianak itu punya Jepin. Jepin. Jadi semua harga-harga terbaru di Pontianak itu bisa terekam. Nah, kalau itu kan Jepin hanya kota Pontianak. Kalau di Sibapokting ini 14 kabupaten kota. Setiap hari update. Setiap hari update Pak ya. Setiap hari update karena kita kontributor kita setiap pagi itu sampai pukul 11 itu melaporkan harga. Kalau sekarang sampai 47 komoditi sampai 52 komoditi. Kalau tahun lalu 29, sekarang sudah sampai 47 sampai 52 komoditi yang dilaporkan. Jadi kalau mau ikan teri, ikan bandeng, sawi, kangkung, ada. Kalau tahun lalu belum, ini ada. Iya, Jadi mungkin sobat Insight pun apalagi moms di rumah itu bisa ngecek-ngecek nih, nggak bisa googling gitu kan, kira-kira hari ini cabai ini berapa Pak ya? Pak, tadi kan kita bicara mengenai perberasan, apalagi kita bicara percabaian, kita bicara pergulaan dan perdagingan, inovasi apa. Nah satu hal menarik Pak, mungkin ini yang harus diperhatikan, karena kita bicara errornya atau kendala atau masalah atau problemnya kayak gitu, ketika semua hal bisa dilakukan. Nah, bagaimana mencegah error-error kayak cuaca? Kita tahu lah cuaca. Untuk beberapa kawasan kita udah banjir. Nah, itu juga bisa menghambat ketersediaan sembako kita, distribusi atau akses ke sana seperti itu. Bagaimana antisipasi atau koordinasi dengan dinas terkait yang menangani masalah persoalan ini? Ya. Jadi ada beberapa dinas yang terkait juga. Yang pertama pasti dinas BPBD, ketika ada bencana banjir itu pasti bergerak. Kemudian ada dinas sosial, mereka punya cadangan sembako yang bisa dilakukan bantuan sosial juga. Kemudian ketahanan pangan juga ada bantuan sosial ketika kepala daerahnya menyatakan ini ada bencana. Nah sehingga inilah bentuk intervensi pemerintah membantu daerah ataupun masyarakat yang terkendala dengan bencana, tapi tetap tersuplai kebutuhan dasarnya, paling tidak ya beras, ya kan, makanan-makanan yang dibutuhkan pada saat terkena bencana. Nah ini yang kita selalu juga koordinasi. Beberapa waktu yang lalu juga daerah-daerah yang banjir juga kan diberikan bantuan. Sampai bulan Januari kemarin saya ikut juga sampai ke Ketapang, Kayong Utara. Kemudian hari Senin kemarin di Kakap juga dilakukan bantuan sosial. Kemarin juga ada. Nah ini semua instansi pemerintah bergerak lah. Karena kita juga kebutuhan masyarakat ini kan masyarakat kita juga. Siapa lagi yang mau peduli? Siapa lagi bukan kalau bukan pemerintah. Oke Pak, saya harap semua berjalan
normal dan pastinya berjalan lancar. Kita meskipun ini puncaknya hujan, musim hujan di bulan ini, tapi setidaknya pemerintah bisa melewati itu Pak ya, dan kebutuhan pangan di Ramadan ini bisa benar-benar tercukupi dan stoknya tidak mandek hingga distribusi di tingkat daerah dan kawasan-kawasan terpencil di Kalimantan Barat. Oke Pak, terima kasih Pak ya atas waktunya, atas bincang-bincangnya. Nah, semoga itu seperti yang tadi saya lancar untuk semuanya dan semoga juga masyarakat Kalimantan Barat bisa beribadah dengan tenang tanpa memikirkan kondisi-kondisi kenaikan dan stok kebutuhan pokok. Nah, saya undur diri. Terima kasih atas waktunya. Salam.